Bab 1921, Pejabat Daerah sekarang lebih baik. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Seiring berjalannya waktu, tim-tim di sekitar sudah mulai berlatih berjalan, dan kelas kedua masih dalam posisi berdiri, membuat semua orang merasakan apa yang disebut ketegasan instruktur wanita, yang tampaknya tidak sesederhana itu. Sepanjang sore, kecuali sedikit waktu istirahat setiap puluhan menit, kelas kedua hampir mempertahankan posisi berdiri, yang membuat semua orang sengsara. Sudah waktunya makan malam. He Yue melihat arlojinya dan berkata dengan keras, latihan postur militer di sore hari sudah berakhir. Ini waktunya makan malam. Setelah makan malam, pukul 6.40, kita akan kembali ke taman bermain untuk berkumpul lagi. Jangan lupa untuk melanjutkannya di malam hari. Latihan postur, sekarang bubar. He Yue selesai, berbalik dan pergi, semua orang di kelas kedua mengerutkan kening. Ini terlalu berlebihan. Kita semua berdiri dalam posisi militer sepanjang sore, mengapa kita harus berdiri dalam posisi militer di malam hari? Seorang anak laki-laki mengeluh. Tidak, kurasa kelas-kelas lain sudah mulai berlatih. Kelas kita masih berdiri. Sebenarnya, tidak ada yang bagus dari postur militer ini. Siapa yang tidak berdiri saat latihan militer SMA dan bagaimana melakukannya di perguruan tinggi, tidak bisakah kita tetap menjadi anak-anak? Yah, kupikir ada instruktur wanita yang bisa sedikit bersantai selama latihan, tetapi tidak pernah menyangka itu akan mudah sama sekali. Jadi begitulah, latihan militer awalnya adalah proyek pria. Sekarang tiba-tiba ada wanita yang ditambahkan, yang jelas bukan hal yang baik. Beberapa gadis mendengar ini, wajah mereka berubah. Zhou Xiaoxiao berkata sedikit tidak senang, "Hei, Lu Fei, apa maksudmu dengan itu?" Pang Yulan berkata, "Ya, kamu sedang melihat wanita dengan kacamata berwarna." Tong Jingru juga menyela, "Itu tipikal maco." Lu Fei tidak memikirkan sepatah kata pun yang tidak dia pedulikan, tetapi malah mengejutkan sarang lebah kuda gadis itu wajar saja canggung. Untungnya, sudah waktunya antrean bubar. Seseorang di belakangnya tertawa dan mendorongnya, dan dia pergi dengan tergesa-gesa. Beberapa gadis melihat ini, saling memandang, dan tersenyum pada saat yang sama, menunjukkan ekspresi bangga. Makan malam di kafetaria, meskipun standarnya pada dasarnya sama dengan makanan siang. Namun, setelah satu sore pelatihan, nafsu makan para siswa tampaknya jauh lebih baik daripada siang hari, terutama sup kacang hijau yang terbakar. Mereka tidak minum lebih sedikit, dan banyak orang bercampur dengan air. Zhang Yu telah berpartisipasi dalam pelatihan di ketentaraan sebelumnya, jadi dia masih mempertahankan gaya ketentaraan. Makanannya cepat, dan orang-orang yang berada di meja yang sama dengannya tercengang. Aku tidak tahu, dia pikir dia hantu kelaparan. Zhang Yu selesai makan, melihat jam, dan menoleh ke Ma Rongxuan dengan puas, berkata, "Kalian berdua makan cepat, jangan terlambat. Aku akan mengajak yang lain." Setelah selesai, meskipun wajah mereka aneh, mereka berbalik dan pergi. Ma Rongxuan, tentu saja, sedikit terdiam, dan menoleh ke Ma Rongxuan dengan puas. Zhang Yu sangat ingin melakukan sesuatu, masih terlalu pagi untuk berkumpul. Dengan puas, "Selamat pagi, bagaimana bisa lebih baik daripada terlambat?" Setelah selesai, dia buru-buru mempercepat makannya. Anda harus tahu bahwa meskipun kepuasan adalah kapten, tetapi dalam tim Zhang Yu saat berlatih, ini secara alami akan mendengarkan pengaturan Zhang Yu. Zhang Yu datang ke meja Bao Ziki, dan melihat ke salah satu dari mereka, Sun Mingzong, "Makanlah dengan cepat, jangan terlambat." Setelah berbicara, tidak peduli apakah pihak lain mengerti atau tidak, dia berbalik dan pergi. Setelah Zhang Yu pergi, Sun Mingxuan melihat beberapa orang di ranjang yang sama memandangi dirinya sendiri, lalu tersenyum pahit. "Tidak mungkin. Sepertinya aku harus segera makan." Bao Ziki berkata dengan tidak bermoral, pelan-pelan. "Mengapa kau mendengarkannya? Hakim mungkin sebaiknya mengaturnya sekarang. Bagaimana jika dia menemukan sesuatu yang salah denganku untuk sementara waktu?" Sun Mingxuan berkata dengan getir. "Dia berani." Bao Ziki mendengar dengan keras dan langsung berseru, "Jika dia berani menemukan sesuatu yang salah padamu, aku akan melapor ke konselor agar dia tidak bisa makan dan berjalan." Sun Mingyi tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu,
dan tentu saja dia tidak percaya apa yang dikatakan Bao Ziki. Karena dari awal sekolah hingga sekarang, Bao Ziki berada di depan Zhang Yu, yang semuanya memalukan. Dia tidak ingin menjadi samsak tinju untuk pertikaian antara keduanya. Hao Nan tersenyum saat melihat ini, dan berkata, "Oh Utsun. Kau juga, tim siapa yang tidak bagus sebelumnya, tapi tim Zhang Yu. Kau tidak tahu apakah dia dan Lao Bao tidak bisa mengatasinya." Sun Mingyi tersenyum pahit dan berkata, "Kau pikir aku menginginkannya? Bukankah tim kita sudah penuh? Oke, aku sudah selesai. Kau makan pelan-pelan saja. Setelah itu, aku tidak ingin mendapat masalah dengan orang ini." Bangkit dan berjalan pergi. Hah, ada sedikit rasa tidak senang di wajah Bao Ziki. Hao Nan berkata, "Aku juga sudah selesai. Atau ayo pergi lebih awal." Bao Ziki mendengar kilatan tidak menyenangkan di wajahnya dan berkata, "Apa terburu-buru? Ini belum waktunya, lagi pula, tidak akan ada apa-apa nanti." Tang Yi juga berkata, "Iya, sudah seharian berlatih, dan aku kelelahan. Ayo istirahat." Zhang Yu dan beberapa orang yang puas menunggu di pintu masuk kafetaria, kemudian mereka mendesak beberapa kali sebelum mereka semua berbaris dan menuju ke taman bermain bersama. Ketika beberapa orang datang ke taman bermain, He Yue sudah menunggu di sini. Meskipun beberapa orang agak terkejut, mereka tidak mengatakan apa-apa dan segera berdiri dalam antrean. He Yue mengangkat pergelangan tangannya dan melihat jam. Setelah meletakkannya, dia masih berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hingga waktu semakin dekat, para talenta di kelas berjalan menuju taman bermain. Saat He Yue menunggu di sini, orang-orang yang datang ke sini bergegas masuk ke antrean untuk berdiri, tetapi satu-satunya tim yang membentuk kelompok itu hanya Zhang Yu. Segera, semakin banyak orang. Selama periode ini, He Yue sering melihat waktu. Hingga semua orang ada di sini, He Yue akhirnya melihat waktu dan berkata dengan keras, "Saya baru saja memeriksa waktu tadi, kecuali beberapa teman sekelas yang tidak terlambat, keempat kelas lainnya semuanya terlambat. Kelas kedua terlambat, 5 menit, 3 shift, 4 menit terlambat, 4 shift, 7 menit terlambat, 5 shift, yang paling berlebihan, sebenarnya lebih dari 13 menit terlambat. Sepertinya Anda memperlakukan saya seolah-olah saya ada di telinga Anda." Berbicara tentang ini pada saat yang sama, matanya bersinar dengan ketidakpuasan, dan menyapu pipi semua orang. Siapapun yang menatapnya, meskipun menghindari untuk menatapnya, tidak terlalu memperhatikan hatinya. Di mata semua orang, itu hanya sedikit terlambat, apa masalahnya? Setelah He Yue melirik semua orang, dia berkata dengan dingin, "Oke. Bagus, karena kalian tidak menganggap serius kata-kataku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Mulai sekarang, setiap menit kalian terlambat, kalian akan dihukum 10 push-up, terlambat 10 menit, penalti 100. Pemimpin regu menggandakan, "Sekarang, kalian mengerti." Ketika semua orang di kelas mendengar ini, mereka sedikit tercengang. Sepertinya mereka semua salah dengar. He Yue melirik semua orang dengan dingin dan berkata, "Kenapa? Bukankah itu cukup bagiku untuk mengerti? Lalu aku katakan lagi, bagi regu-regu yang tidak dapat menyelesaikan push-up, pemimpin regu telah gagal dalam pelatihan militer. Sekarang mereka semua harus kalian mengerti aku." Semua orang mendengar, tiba-tiba berubah menjadi wajah pahit pemimpin regu dari setiap kelompok tampak jelek satu persatu. Karena dalam kondisi hukuman yang sama, mereka harus melakukan 50 push-up lebih banyak daripada pemain dalam kelompok yang sama. Yang lebih penting adalah anggota tim tidak dapat melakukannya dengan baik. Satu-satunya tim di lapangan yang dibebaskan adalah kelompok Zhang Yu. Anda harus tahu bahwa ketika Zhang Yu mengingatkan beberapa orang untuk makan cepat, mereka masih sedikit kesal dan bahkan mengeluh. Sekarang, itu pasti bijaksana. Sebenarnya, Zhang Yu tidak tahu apa yang akan dilakukan He Yue, tetapi ketika dia berlatih di ketentaraan, dia melakukannya dengan ketat sesuai dengan perintah atasannya. Selama periode itu, dia mengatakan bahwa dia telah membentuk refleks bersyarat. Itu adalah tawar-menawar yang membuatnya tertawa dan menangis. Terlepas dari wajah jelek orang-orang ini, He Yue berseru, "Dengarkan kata sandiku sekarang." Kelas 2 keluar. Ya, Fang Zitong mendengar sepatah kata dan bergegas. Pada saat ini dia juga tahu bahwa cara terbaik sekarang adalah tidak mengatakan apa-apa dan melakukannya. Fang Zi, yang berada di kelompok yang sama, berjalan keluar dari kerumunan,
berbaris dengan tangannya, dan mulai melakukan push-up. Semua orang bisa melakukan push-up, tetapi lakukan lebih banyak dan lebih sedikit. Sebenarnya, bagi kebanyakan orang, jika ada 10 atau bahkan 20 berturut-turut, masalahnya tidak besar. Tetapi jika Anda melakukan 40 atau bahkan 50 berturut-turut, itu tidak akan semudah itu. Untungnya, tim Fang Zitong tidak terlambat, dengan rata-rata 50 per talenta. Satu-satunya tekanan adalah Fang Zitong. Karena dia adalah pemimpin regu, dia perlu melakukan 50 lagi, yang secara alami membuatnya sedikit besar. Untungnya, kondisi fisik Fang Zitong cukup baik, dan dia akhirnya menguatkan giginya untuk menyelesaikan 100 push-up. Hanya saja ketika dia selesai, dia lelah dan berkeringat, dan kedua lengannya agak sulit untuk ditangani. Kelompok Fang Zitong menyelesaikan push-up penuh. Kelompok lain tentu saja tidak bisa berkata apa-apa, bahkan jika itu tidak berhasil, mereka harus menelan pil pahit. Lu Fei memimpin kelompok berikutnya. Meskipun kelompok ketiga agak terlambat untuk kelompok kedua. Tetapi masalahnya adalah Lu Fei, yang merupakan pemimpin regu, jauh lebih tidak bugar secara fisik daripada Fang Zitong. Meskipun Fang Zitong melakukan lebih sedikit, proses penyelesaiannya sebenarnya lebih sulit daripada Fang Zitong. Karena pengawasan He Yue di tempat kejadian, dia harus melakukannya lagi jika dia tidak bisa melakukannya. Pada akhirnya, dia hampir tidak meludahi Lu Fei yang lelah, tetapi dia akhirnya menggertakkan giginya. Berikutnya adalah 4 kelompok yang dipimpin oleh Bao Ziki. Anda perlu tahu bahwa keempat kelompok itu lebih lambat dari 2 kelompok sebelumnya, dan tentu saja mereka memiliki push-up terbanyak. Ini juga menyebabkan beberapa orang dalam kelompok itu mengeluh tentang pemimpin Bao Ziki, karena orang-orang sebelumnya juga ingin berkumpul terlebih dahulu, tetapi pada akhirnya ditolak oleh Bao Ziki. Alasannya tentu saja karena Bao Ziki tidak mau pergi ke taman bermain terlalu pagi dan mata Zhang Yu kecil, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa dia akan dihukum karena push-up ketika dia terlambat. Meskipun Bao Ziki sedikit enggan, pada situasi ini, bahkan jika dia enggan untuk pergi. Karena pelatihan militer gagal, itu perlu dibangun kembali. Ketika tidak tahu malu, itu juga dapat memengaruhi pemilihan anggota kelas. Yang parah dapat memengaruhi keanggotaan serikat siswa sekolah, dan bahkan ujian masuk pasca sarjana, yang membuatnya tidak dapat menyelesaikan atau gagal. Bao Ziki mengambil beberapa orang, menggigit kepalanya dan melakukan push-up. Melihat orang-orang di 4 kelompok, mereka sudah mulai melakukan push-up, tetapi 5 kelompok berikutnya sedih. Karena 6 orang di kelompok kelima semuanya perempuan, dan mereka datang terlambat 13 menit penuh. Datang terlambat 1 menit, Anda harus membuat 10, datang terlambat 13 menit, bukankah Anda membuat 130? Belum lagi orang lain yang hanya memikirkannya, mereka merasa sedikit berputar. Terutama Wu Yue, pemimpin regu dari 5 kelompok, selama dia berpikir untuk melakukan 180 push-up, dia merasakan sedikit kram saat ini. He Yue berdiri di tempat, tanpa ekspresi. Sebenarnya, dia sudah merencanakan dengan baik, dan dia harus memberitahu orang-orang kecil ini bahwa instruktur wanita itu kuat. Meskipun melakukan push-up dalam kelompok, itu adalah penundaan, tetapi ini adalah efek yang dia inginkan, dan tentu saja dia tidak terburu-buru. Butuh waktu lama bagi keempat kelompok untuk menyelesaikan semua push-up. Tentu saja, yang paling lama adalah Bao Ziki. Meskipun kebugaran fisiknya juga bagus, tetapi melakukan 120 push-up berturut-turut juga melebihi batasnya. Ketika itu hampir selesai, setengah dari hidupnya hampir hilang. 4 kelompok selesai. Kemudian giliran 5 kelompok untuk bermain, suasana di lapangan tampaknya menjadi sedikit aneh. 130 push-up, bahkan sekuat Bao Ziki, harus memuntahkan darah untuk menyelesaikannya. Selain itu, membiarkan beberapa gadis melakukannya, terus terang saja, ini hanyalah tugas yang mustahil. He Yue tidak berbicara, hanya menatap dingin ke beberapa gadis. Ketika mereka melihat ini, mereka hanya bisa meminta bantuan dan melihat ke Wu Yue yang merupakan pemimpin tim. Wu Yue juga tahu bahwa, sebagai pemantau tim, dia harus mengambil tanggung jawab utama untuk hal-hal yang datang terlambat. Saya harus menggigit peluru dan berkata, laporkan, instruksikan instruktur. Kami tahu itu salah. Ada terlalu banyak push-up, bisakah kamu menguranginya? He Yue mendengar dengungan dingin dan berkata, bagaimana menurutmu? Wu Yue mendengar ini, dia tertekan. Beberapa gadis juga kecewa.
He Yue berkata dengan dingin, jika kamu masih ingat apa yang kukatakan saat rapat sore itu, kamu tidak boleh lupa. Aku pernah berkata bahwa aku lebih tegas daripada instruktur laki-laki manapun di sini. Siapapun yang tidak mematuhi perintahku, tidak peduli siapapun, baik laki-laki atau perempuan, harus dihukum. Berbicara tentang ini, dia menatap beberapa gadis dan berkata, kamu ingat, saat kamu memulai pelatihan militer, kamu bukan lagi siswa. Kamu bukan putri kecil yang dilindungi oleh orang tuamu. Kamu adalah prajurit. Para prajurit patuh untuk mematuhi perintah dan disiplin. Jadi aku akan memberitahu kalian lagi. Setiap 130 push-up, tidak ada yang diminta. Sekarang dengarkan jelaskan. Beberapa gadis menundukkan kepala dan tidak bisa berkata apa-apa. Tong Jingru mendengar ini, menggertakkan giginya, dan berkata dengan keras, laporkan kepada instruktur. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Katakan, kata He Yue dengan dingin. Tong Jingru berkata, kali ini, kami benar-benar salah. Kami tidak ingin menghindari tanggung jawab kami. Hanya saja, melakukan 130 push-up berturut-turut benar-benar di luar kemampuan kami. Jadi saya berharap untuk mengajarkan jaringan fungsional. Agar terbuka dan membiarkan kami melakukannya secara bertahap, sebaiknya 3 hari, dan kami menjamin bahwa jumlahnya akan memenuhi persyaratan instruktur. Bisakah Anda? Semua orang di kelas mendengar kata-kata itu dan mengangguk satu demi satu. Tampaknya usulan kompromi Tong Jingru masih bagus. He Yue tidak hanya menghadapi, tetapi juga menghilangkan rasa sakit karena melakukan 130 push-up berturut-turut. Tampaknya kecantikan no. Dua Tong Jingru di kelas ini memiliki otak yang cepat. Yue Wen mendengar hening sejenak dan berkata, karena kamu pikir 130 push-up di luar kemampuanmu, bukan tidak mungkin untuk melakukannya secara terpisah. Beberapa gadis merasa lega ketika mendengar ini. Meskipun 130 push-up mungkin tampak banyak, masih dapat diterima jika dilakukan secara terpisah. Tapi, kata He Yue, dan memeriksa ulang beberapa gadis, dan berkata, aku ingin melakukannya secara terpisah. Harus ada syarat, tidak peduli seberapa banyak yang kamu lakukan hari ini, sisanya besok harus digandakan. Apa? Ketika beberapa gadis mendengar ini, mereka sedikit tercengang. Sisanya besok akan berlipat ganda. Bukankah itu berarti bahwa bahkan jika kamu membuat 60 hari ini, jika kamu melanjutkan besok, kamu akan membuat 140. Ini, bukankah ini semakin banyak? Beberapa gadis memikirkan ini, dan semuanya tampak jelek. Sebenarnya, mereka sudah tahu ini, dan instruktur wanita dingin di depan mereka benar-benar menolak usulan mereka untuk menyelesaikannya secara bertahap. Para lelaki itu sekarang merasa dingin di hati mereka. Sepertinya saya merasakan kekasaran instruktur wanita berwajah dingin ini, yang benar-benar sesuai dengan pepatah lama, saya lebih suka menyinggung penjahat daripada menyinggung wanita. Sekarang pikirkanlah, itu hanyalah pepatah terkenal. He Yue melihat beberapa gadis berhenti berbicara dan berkata dengan dingin, apalagi yang kalian inginkan? Apakah kalian ingin melakukannya secara terpisah atau melakukannya sekarang? Putuskan sekarang. Wu Yue menghela napas saat ini dan menoleh untuk melihat beberapa gadis, dan berkata dengan tak berdaya, lakukan. Beberapa gadis melihat ini dan tidak berencana untuk melanjutkan. Memutuskan untuk menggertakkan giginya dan melakukannya. Tentu saja, beberapa gadis menjaga semuanya tetap sederhana. Pada awalnya, beberapa orang memberanikan diri untuk marah dan mengatupkan gigi mereka dan bersikeras untuk melakukan beberapa hal. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa gadis semakin lambat, dan akhirnya mereka telah melakukan lebih dari 20, semuanya lelah dan berkeringat. Ketika anak laki-laki melihat ini, mereka menggelengkan kepala. Sebenarnya, bahkan jika itu adalah anak laki-laki, tidak mudah untuk melakukan lebih dari 20, apalagi gadis-gadis yang lemah ini. Beberapa gadis menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Di antara mereka, gadis gemuk Miao Lifu, bahkan tidak 20 dari mereka, terbaring di sana dan tidak bisa bangun lagi. Gadis-gadis lainnya, satu persatu, tidak bisa bertahan. Pada akhirnya, hanya Wu Yue, yang masih mengatupkan giginya, tetapi segera dia tidak bisa. Ketika anak laki-laki di kelas melihat ini, mereka semua menunjukkan penampilan mereka yang tak tertahankan, tetapi masalahnya adalah meskipun instruktur nakal itu seorang wanita, dia sebenarnya lebih sulit untuk berbicara daripada seorang pria, dan anak laki-laki di kelas itu secara alami tidak berani bertanya. Banyak orang melihat kepuasan saat ini. Tampaknya kali ini,
hanya pemimpin kelasnya, Zhang Kou yang paling cocok. Pernyataan puas itu tidak bisa berkata-kata, tetapi tidak mungkin. Siapapun yang memintanya menjadi penjabat pemimpin regu harus menggigit kepalanya bahkan jika yang lain tidak berbicara. Memikirkan hal ini, saya hanya bisa keluar dari kerumunan dalam 2 langkah, dan berkata dengan keras, laporkan kepada instruktur. Saya punya sesuatu untuk dikatakan. He Yuewen menoleh untuk terlihat puas dan berkata, katakan. Puas dengan keras, saya ingin meminta bantuan instruktur, saya harap Anda dapat membuka satu sisi, jangan biarkan mereka melakukannya lagi. Jika terjadi cedera, itu dapat memengaruhi pelatihan di masa mendatang, lalu masalah. He Yue melirik kepuasan dan berkata, apakah ini yang Anda maksud? Atau apakah beberapa dari Anda bersungguh-sungguh? Apa yang kita maksud dengan seluruh kelas? Sebuah suara laki-laki berkata dengan kaku. Puas dengan berita itu, dia mengangguk dengan tergesa-gesa, itu berarti apa yang dimaksud seluruh kelas kita. He Yuewen melirik anak-anak laki-laki dan berkata dengan dingin, baiklah. Sekarang seluruh kelas Anda ingin memohon kepada mereka, berdiri dan biarkan saya melihat berapa banyak orang di sana. Bao Ziki mendengar bahwa matanya berbinar, karena dia tampak sensitif, tetapi sekarang adalah kesempatan yang baik untuk memoles rasa keberadaannya. Jadi dia adalah orang pertama yang keluar dari kerumunan dan datang ke sisi dengan rasa puas, dan berkata dengan tatapan tegas yang penuh kebenaran, instruktur. Saya harap Anda dapat membuka internet dan memaafkan mereka kali ini. Beberapa orang dari Haonan juga mengikuti, berdiri di samping Bao Ziki dan merasa puas, dan menyatakan dukungan mereka kepadanya. Ketika anak laki-laki lain melihat ini, mereka tidak dapat berpura-pura tidak dapat melihatnya. Bagaimanapun, hukum tidak menyalahkan publik, mereka tetap mengetahuinya. Tentu saja, saat ini, ada lebih banyak orang. Anak laki-laki keluar satu persatu, menunjukkan sikap mereka. Dapat dikatakan bahwa kelas ini akan bersatu secara tak terduga. Meskipun para gadis kelelahan, mereka tersentuh oleh pemandangan itu. He Yue selalu menjaga ekspresi dingin sebelumnya, tetapi ini tiba-tiba berubah menjadi senyuman. Meskipun He Yue tertawa dengan sangat baik, sejujurnya, itu membuat semua orang merasa sedikit marah. He Yue tertawa sebentar dan berkata, oke, bagus, aku tidak menyangka kalian memiliki beberapa keuntungan. Karena kalian ingin aku membiarkan mereka pergi untuk sementara waktu, itu bukan tidak mungkin. Berbicara tentang ini, ekspresinya berubah dingin lagi, aku ingin pahlawan menyelamatkan si cantik. Aku akan memberimu kesempatan. Aku katakan sebelumnya, apakah kamu harus menggandakannya jika kamu tidak bisa menyelesaikannya? Karena kamu ingin membantu, maka bantu mereka menggandakan push-up selesai. Sekarang beri kamu waktu sebentar untuk memikirkannya. Kamu harus memikirkannya. Petik 2. Ketika anak laki-laki di kelas mendengar ini, mereka secara kolektif berubah menjadi wajah pahit. Mereka bukan orang bodoh. Meskipun gadis-gadis ini sangat lelah satu persatu, rata-rata setiap orang mungkin tidak memiliki 30. Gandakan, bukankah itu hampir 1400? Lelucon, 1400. Di kepala orang rata-rata, sekitar 60, bagaimana mungkin? Terutama banyak anak laki-laki yang sudah setengah mati, apalagi 60, bahkan jika 6, banyak orang tidak akan mampu bertahan. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi lagi. 1 menit berlalu dengan cepat, He Yue melirik semua orang, dan berkata, waktu untuk pertimbangan telah tiba. Kalian dapat mulai sekarang jika kalian setuju. Tidak setuju, kembalilah segera, jangan bicara lagi. Dengarkan jelaskan. Petik 2. Anak-anak laki-laki itu saling mendengar dan saling memandang. Beberapa orang mengangguk sedikit dan berhenti pada saat yang sama. Sebenarnya, mereka tidak ingin membantu, mereka hanya telah mencapai batas kebugaran fisik. Seseorang berhenti, memukul anak laki-laki yang tersisa seketika. Segera ada beberapa orang, lagi, yang berjalan kembali dengan lusuh, dan semakin sedikit anak laki-laki yang tersisa. Mengurangi jumlah orang berarti lebih banyak push-up jika Anda ingin membantu membawa palang. Bagaimana mungkin, segera ada beberapa orang yang kembali dan Bao Ziki juga akan berdiri di sana dengan keras kepala. Sebenarnya, dia tidak ingin membantu push-up sama sekali. Karena dia adalah orang yang paling banyak melakukan push-up sebelumnya, tubuh ini belum pulih. Sekarang setelah kita memiliki langkah-langkahnya, kita harus bergegas. Bao Ziki berpura-pura menatap beberapa gadis dengan ekspresi sedih, menghela napas, dan berbalik untuk kembali.
Ketika beberapa orang di Haonan melihat ini, mereka juga mundur puas karena ini akan sulit untuk didukung sendirian, mendesah tak berdaya, menoleh untuk melirik Zhang Yu. Beberapa orang, menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali. Fang Zi melihat situasi dengan beberapa orang, dan tidak bisa berkata apa-apa, tetapi hanya mengikuti masa lalu. Gadis-gadis itu semua tersesat saat ini. Faktanya, bagi beberapa orang, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Begitu banyak orang tidak berguna untuk meminta bantuan. Faktanya, tidak ada jalan keluar bagi mereka. Namun, tentu saja, ketika sebagian besar anak laki-laki kembali ke antrian, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Melihat lebih dekat, masih ada satu orang yang berdiri diam. Zhang Yu. Nama seluruh kelas dipanggil pada saat yang sama. Tentu saja, kebanyakan orang merasa sedikit aneh. Apakah dia tertidur tanpa melihat semua orang kembali? Apa yang dilakukan Zhang Yu? Haonan berbisik aneh. Siapa yang tahu? Biao Hu. Bao Ziki berkata dengan tidak senang. He Yue tidak buta, tentu saja, dan secara alami mengalihkan perhatiannya ke anak laki-laki jangkung ini. Sebaliknya, ekspresi curiga muncul, mengerutkan kening, ada yang ingin kau katakan. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Bukankah instruktur baru saja mengatakannya? Selama seseorang dapat melakukan semua push-up, tidak apa-apa. Mata He Yuanyan tiba-tiba membelalak. Seolah-olah melihat neurosis, Zhang Yu melihat ke atas dan ke bawah lagi. Semua anak laki-laki di kelas mendengar mata kolektif itu sedikit membesar. Sepertinya pikiranku agak tidak dapat berputar, dan banyak orang tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksud Zhang Yu. Hei, apa maksud Zhang Yu? Apakah dia ingin melakukan semua push-up? Tidak, ya, bagaimana dengan lebih dari 1000? Bagaimana mungkin manusia bisa melakukannya? Jangan dengarkan dia membual. Bao Ziki berkata dengan wajah menghina, aku ingin berpura-pura menjadi serigala berekor besar, dan tidak menyebut diriku beberapa pon atau 2. Jika aku seorang instruktur, aku akan memberi mereka 2 telinga besar sekarang. Sebenarnya di Bao Ziki, Zhang Yu tampaknya melakukan ini sepenuhnya untuk menyenangkan para gadis dan memoles rasa kehadiran mereka. Tetapi masalahnya adalah bahwa bahkan dalam situasi ini, bahkan jika dia tidak berani berpura-pura menjadi pesaing seperti itu, bocah itu terlalu bodoh. He Yue juga ragu-ragu sejenak, lalu ekspresinya berangsur-angsur kembali normal, dan kemudian berkata, maksudmu? Apakah kamu ingin melakukan semua push-up sendiri? Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, iya. Bukankah itu berarti apa yang dikatakan instruktur sebelumnya? He Yue menghela nafas dingin dan berkata, meskipun aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi karena kamu berani mengatakan itu, saya rasa seharusnya ada rasa percaya diri. Kalau begitu, lakukan saja. Zhang Yu mengangguk dan berkata, sebelumnya aku menghitung, gadis-gadis itu membuat total 125, dan tersisa 705. Jika digandakan, akan menjadi 1410. Tidak ada yang salah. Bahkan, jika kamu memiliki 14. He Yue berkata dengan dingin. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Aku tidak buruk untuk 10 itu. Semua orang di kelas mendengar ini, dan pada saat yang sama mereka mengangkat jempol mereka. Terlepas dari seberapa keras Zhang Yu, rata-rata orang bukanlah lawan. He Yue hampir marah, tetapi dia menahan diri dan berkata, oke. Kamu dapat mengatakan sebanyak yang kamu inginkan. Lakukan sekarang. Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia menopang tangannya dengan tanah dan mulai melakukannya. Sebenarnya, sampai Zhang Yu mulai melakukan push-up, orang-orang di kelas selalu mengira dia bercanda. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang dapat melakukan lebih dari 1400 push-up, bahkan jika tubuh bagian bawah tidak digerakkan, dan hanya tubuh bagian atas yang didorong, itu tidak mungkin. Tetapi ketika Zhang Yu benar-benar mulai melakukannya, semua orang mendapati bahwa dia tampak serius, dan tidak hanya serius, setiap push-up yang dia lakukan sangat standar, tanpa air sama sekali. He Yue juga mengatakan bahwa dia lahir di ketentaraan. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun, push-up standar seperti itu pasti dilakukan oleh seorang veteran bahkan di ketentaraan. Seorang anak laki-laki berbulu dengan level ini benar-benar mengejutkannya. Tetapi pada saat yang sama dia memiliki masalah.
Semakin standar tindakannya, semakin besar energi fisik yang dikonsumsi, dan kelelahan secara alami akan meningkat secara eksponensial. Faktanya, ketika anak laki-laki lain melakukan push-up sebelumnya, Heyue menutup matanya dan memejamkan matanya. Dia akan mengingatkannya kecuali seseorang terlalu malas untuk tergelincir. Tetapi bahkan jika dia telah mengambil inisiatif untuk menurunkan standar, itu bukanlah tugas yang mudah bagi anak laki-laki itu. Dan push-up semacam ini oleh Zhang Yu dapat dikatakan sebagai push-up 100 poin, bahkan jika dia tidak dapat menemukan kesalahan sekecil apapun. Anda dapat melakukan push-up standar seperti itu, apalagi 1400, dan bahkan 140, hanya veteran elit yang dapat melakukannya. Anak di depannya mungkin bengkak dan gemuk, dan dia akan terungkap dalam beberapa saat. Semua orang di kelas menyaksikan Zhang Yu melakukan push-up dengan tenang. 19, 20, 21, 22. Beberapa orang membantu menghitung, sementara yang lain menebak berapa banyak yang dapat dilakukan Zhang Yu. Hei, menurutmu berapa banyak yang dapat dilakukan Zhang Yu? Lihat postur ini, bagaimana bisa lebih dari 100? 100. Banyak. Itu yang kedua setelah Bao Ziki. Ayolah, Zhang Yu bahkan lebih baik daripada Bao Ziki. Mengapa kamu berkata begitu? Lihatlah push-up yang dilakukan Zhang Yu. Ada banyak standar. Satu adalah satu. Tidak ada air sama sekali. Lihat Bao Ziki lagi. Tidak ada standar untuk membungkuk, berdiri, dan memegang stok P. Dia harus seperti Zhang Yu. Lakukan ini, apalagi 140, saya khawatir itu akan sulit. Petik 2. Itu masuk akal. Pada saat ini, beberapa gadis berdiri di samping, menyaksikan Zhang Yu melakukannya satu persatu, dan mereka sangat terharu. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Zhang Yu dapat menyelesaikan lebih dari 1000 push-up, setidaknya mereka adalah satu-satunya bermain dengan pedang dan senjata sungguhan membantu, jadi ketika datang untuk tidak setuju, itu tidak mungkin. Segera, push-up Zhang Yu menembus angka 100, dan kebanyakan orang telah mengagumi Zhang Yu untuk pertemuan ini. Bagaimanapun, push-up standar seperti itu dapat melakukan 100 berturut-turut. Telah terbukti bahwa Zhang Yu telah membenci seluruh kelas dalam hal kebugaran fisik. Tang Yi kagum dan berkata, lebih dari 100. Kekuatan, fisik Zhang Yu sangat kuat. Hao Nan mengangguk dan berkata, tanpa berlian, beraninya kau mengambil karya porselen. Bao Ziki mendengus dingin dan berkata, apa ini? Dibandingkan denganku, ada lusinan dari mereka. Lihat saja, jika kau tidak menggunakan 10, anak itu akan lelah dan jatuh dan tidak akan pernah bangun lagi sekarang. Hao Nan dan Tang Yi saling mendengar dan tersenyum pada saat yang sama. Segera push-up Zhang Yu berhasil menembus 150, melampaui Bao Ziki dan menjadi push-up terbanyak di kelas. Melihat ini, Bao Ziki tentu saja jelek dapat dikatakan bahwa semua orang di kelas mengagumi Zhang Yu. Meskipun Zhang Yu hanya menyelesaikan sekitar 1/10, tidak ada yang bisa melakukannya. Heyue tidak berpikir Zhang Yu bisa melampaui 150 pada awalnya, bahkan ketika pihak lain melampaui 100, dia benar-benar melampaui harapan psikologisnya. Bagaimanapun, bahkan push-up standar, bahkan seorang veteran tentara, mungkin tidak dapat dengan mudah melewati 100, apalagi 150. Namun, saat ini, tidak peduli bulan apa itu, semua orang di kelas kedua berpikir bahwa Zhang Yu seharusnya mendekati batasnya. Sejujurnya, kemungkinan lebih dari 200 tidak mungkin. Di bawah perhatian hampir semua orang, Zhang Yu dengan cepat melakukan 200. Semua orang telah berubah dari kecelakaan menjadi kejutan. 200 push-up, belum lagi melakukannya, hanya memikirkannya, semua orang merasakan kram lengan. Tepat saat semua orang meramalkan seberapa banyak yang akan dilakukan Zhang Yu, 300 push-up juga berhasil. Pada saat ini di Heyue, wajahnya tidak banyak berubah seperti sebelumnya. 300 push-up dikatakan telah melampaui elit di antara para veteran dan telah mencapai standar pasukan khusus. Sungguh luar biasa bahwa seorang siswa secara fisik dapat dibandingkan dengan elit pasukan khusus. Ketika semua orang menebak batas Zhang Yu, 400 orang berhasil. Semua orang di kelas menunjukkan ekspresi kagum. Lakukan 400 push-up berturut-turut. Jadilah hebat, itu hampir tidak manusiawi. Heyue dapat dikatakan mengejutkan saat ini. 400 push-up, bahkan elit di antara pasukan khusus, mungkin tidak dapat melakukannya.
Anak di depanku, apakah begitu hebat? 500, 600, 700, titik titik titik. Wow, Zhang Yu sudah setengah selesai. Pada saat ini beberapa anak laki-laki di kelas terkejut. Apakah dia benar-benar akan menyelesaikan semua push-up? Ya, itu 1410. Luar biasa, luar biasa. Semua orang di kelas juga berbicara. Titik titik titik. Pada saat ini di Heiyue, dapat dikatakan bahwa otaknya sedikit mati rasa. 700. Sebenarnya ada orang di dunia yang dapat melakukan 700 push-up dalam postur standar seperti itu. Bagaimana ini bisa? Terperangah hampir semua orang. 800, 900, 1000, titik titik titik. Aku sedang mengikuti ujian. Sudah ada 1000. Brilian, luar biasa, idola, sungguh idola, titik titik titik. Para gadis berdiri di samping saat ini, dapat dikatakan bahwa mereka semua bersemangat. Awalnya mereka mengira Zhang Yu hanya ingin membantu, tetapi ternyata dia bersikap seperti itu. Siapa tahu pihak lain sama sekali tidak bercanda, dan benar-benar melakukan 1000 push-up, jadi sepertinya 400 sisanya bukan tidak mungkin. Titik titik titik. Saat ini di Heiyue, dapat dikatakan bahwa otaknya sedikit mati rasa. 1000 push-up. Apakah anak ini robot? 1000, 1, 12, 1003. Saat ini, semua orang di kelas tidak ragu bahwa Zhang Yu dapat menyelesaikan semua push-up. Bagi seorang pria yang dapat menyelesaikan 1300 push-up, Anda meragukan apakah dia dapat menyelesaikan 100 terakhir, yang merupakan penghinaan baginya. Semua orang akan menjadi murni, mati rasa, satu persatu. Zhang Yu menghitung. 1480, 1499, 1410. Berakhir. Sementara Zhang Yu berdiri lagi. Seluruh kelas bersorak. Orang-orang yang membuat seluruh taman bermain. Mereka semua melihat ke sisi ini. Sejujurnya, mereka sedikit aneh. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Zhang Yu menepuk telapak tangannya, menggosok lengannya, dan menoleh ke Heiyue, tersenyum, instruktur. Aku sudah selesai. Seluruh kelas menatap Heiyue pada saat yang sama. Heiyue Wen juga tiba-tiba terbangun. Wajahnya terkejut sebelumnya. Sebenarnya, sejak awal, dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain benar-benar akan menyelesaikan 1400 push-up, karena ini tidak mungkin. Tetapi ketika pihak lain benar-benar menyelesaikan tugas yang mustahil ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Tetapi tidak peduli apa, kemampuan anak laki-laki itu pasti di luar imajinasinya. Memikirkan hal ini, Heiyue mengamati Zhang Yu dari atas ke bawah. Tampaknya itu menegaskan anak laki-laki di depannya, apa yang begitu bagus. Namun, setelah pemeriksaan yang cermat, tampaknya pihak lain tidak berbeda kecuali lebih tinggi. Sejujurnya, tubuhnya bukan tipe yang sekuat sapi. Bagaimana bisa memiliki kebugaran fisik yang begitu kuat? Heiyue memikirkannya, sulit untuk menyembunyikan rasa ingin tahunya, dan berkata, "Kamu, siapa namamu?" "Zhang Yu," kata Zhang Yu riang. Heiyue mendengar kata-kata itu, dan tampak tercengang, gurita. Nama yang aneh. Ketika Zhang Yu melihat ini, dia secara alami tahu bahwa pihak lain ingin pergi ke samping, dan tertawa, busurnya panjang, Yu yang tersisa. Ho Yue, tiba-tiba, dia mengangguk dan berkata, "Zhang Yu, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Dapat dikatakan lebih baik dari yang aku kira. Sebelum aku berkata, selama seseorang dapat menyelesaikan push-up ini, hal ini akan berlalu." Berbicara tentang itu, dia menoleh ke beberapa gadis dan berkata, "Oke. Kalian kembali ke tim." Beberapa gadis mendengar bahwa mereka sangat gembira. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa alasan mengapa Heiyue membiarkan mereka pergi kali ini sepenuhnya adalah berkat Zhang Yu. Tentu saja, beberapa gadis ingin berterima kasih kepada Zhang Yu. Namun, kata-kata dingin Heiyue datang dengan cepat, mengatakan, "Apa yang kamu lakukan berdiri konyol. Jangan terburu-buru kembali ke tim dulu." Beberapa gadis terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk berbicara dengan Zhang Yu, dan bergegas kembali ke antrian. Heiyue menatap Zhang Yu lagi, dengan senyum yang langka, dan berkata, "Haruskah kamu istirahat?" Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Masalahnya tidak besar." Heiyue mengangguk dan berkata, "Oke. Kalau begitu kembalilah ke tim." Kali berikutnya, kelas terus berlatih postur militer. Namun, setelah badai sebelumnya,
semua orang di kelas tidak lagi berani meremehkan instruktur nakal yang dingin di depan mereka. Tentu saja, mereka semua serius, dan efisiensi latihannya satu langkah lebih tinggi daripada di sore hari. Akhirnya tiba saatnya untuk memahami pembubaran. Ketika He Yue mengumumkan pembubarannya dan berbalik untuk pergi, kedua kelompok itu tiba-tiba tampak terbebas. Tentu saja, pada saat yang sama, banyak orang mengelilingi Zhang Yu sekaligus, dan mereka semua tampaknya ingin memastikan bahwa banteng di kelas itu berbeda dari yang lain. Zhang Yu, kamu terlalu hebat. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah belajar seni bela diri di kuil Shaolin sebelumnya? Lu Fei berkata dengan ekspresi terkejut. Zhang Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak. Aku bisa melakukan lebih dari 1000 push-up tanpa belajar seni bela diri. Luar biasa, Lu Fei masih tidak bisa mempercayainya, apakah ini mengerti bakat. Izinkan saya mengatakan bahwa Zhang Yu terlahir dengan konstitusi yang baik. Tidak, tim kami adalah yang pertama yang bugar secara fisik. Kembali ke kelas kami, saya pikir sekolah juga yang pertama, oke. Tepat ketika anak laki-laki berbicara tentang Zhang Yu dan berbicara tentang Barat, beberapa anak perempuan datang bersama-sama. Anak laki-laki melihat situasi dan bergegas keluar dari posisi tersebut. Wu Yue mendekat dan berkata, Zhang Yu, terima kasih atas urusan hari ini. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, ini bukan masalah besar. Ini semua teman sekelas. Sama-sama, Wu Yue berkata, sama sekali tidak sopan. Jika Anda tidak membantu hari ini, kita tidak dapat melakukan push-up itu. Jadi, bagaimanapun, saya menjadi pemimpin Wu Yue karena kebaikan Anda. Apa yang saya butuhkan di masa depan, Anda tinggal bicara saja. Tong Jingru mendengar kata-kata itu dan buru-buru berkata, ada saya juga, aku juga salah satu dari mereka. Beberapa gadis telah berbicara untuk menunjukkan sikap mereka. Anak laki-laki di sekitarnya melihat ini, tentu saja, dengan ekspresi iri, cemburu, dan benci. Selain itu, hanya Zhang Yu yang bisa menjadikan Wu Yue sebagai wanita cantik nomor 1 di kelas, dan dengan masalah sebesar itu sama saja dengan memimpin anak laki-laki lain untuk berkelahi. Ke dalam gadis-gadis itu, kemudian ambil kesempatan di masa depan dan sikat beberapa kali lagi untuk eksistensi, maka itu tidak akan mustahil bahkan jika bulan berada di dekat menara air di masa depan. Tentu saja, meskipun banyak orang mengagumi Zhang Yu karena dapat menghubungi gadis-gadis itu dengan begitu cepat, mereka juga tahu bahwa manfaat ini tidak tersedia bagi siapapun. Bagaimanapun, 1400 push-up tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Oleh karena itu, hanya Zhang Yu yang dapat memimpin persahabatan semacam ini di antara para gadis. Ketika Bao Ziki melihat ini, tentu saja itu menjengkelkan. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu ada di kelas hari ini, tetapi itu jelas bukan kabar baik baginya. Bagaimanapun, pada langkah berikutnya, dia berencana untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin regu, tetapi sekarang pengaruh Zhang Yu di kelas semakin besar dan besar, yang membuatnya sedikit besar untuk pemimpin regu berikutnya. Tampaknya masalah terbesar sekarang bukanlah bagaimana menyelesaikan masalah kepuasan, tetapi bagaimana menyelesaikan Zhang Yu ini. Mulai sekarang, secara fisik saya jelas bukan lawan dari lawan. Tetapi ketika menyangkut hal-hal lain, apalagi yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan pihak lain? Ini jelas merupakan masalah yang sulit bagi Bao Ziki saat ini. Para siswa bubar di taman bermain, dan instruktur dari setiap kelas pergi berpasangan. He Yue dan dua instruktur wanita berjalan bersama. Tetapi dibandingkan dengan percakapan antara keduanya di sebelahnya, He Yue tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tampaknya dia merasakan kedua sahabat di sekitarnya, tampak melambat, dan He Yue juga berhenti, dan menatap mereka dengan aneh. Keduanya tersenyum pada He Yue pada saat yang sama, dan melihat ke satu arah pada saat yang sama. He Yue menoleh dan melihat beberapa pria datang bersama. Salah satu pria itu melihat beberapa orang dan segera berjalan keluar dari kerumunan dan berlari ke arah mereka. Melihat ini, kedua instruktur wanita itu tersenyum pada saat yang sama dan berjalan pergi bersama-sama meninggalkan hanya He Yue sendirian. Ketika He Yue melihat ini, dia merasa tidak berdaya, tetapi sekarang karena situasi ini tidak nyaman untuk pergi, dia hanya bisa berdiri diam. Cao Su berjalan ke sisi He Yue, menunjukkan senyum ramah, dan berkata, He Yue, bagaimana dengan pelatihan hari ini, apakah lancar? He Yue mengangguk, dan berkata, tidak buruk. Bagaimana denganmu?
Cao Su tertawa, apakah aku harus mengatakannya? Sekelompok hantu kecil, ngomong-ngomong, bagaimana dengan trik yang aku ajarkan kepadamu untuk menggunakan Ma Wei, bagaimana? He Yue mendengar senyuman dan berkata, secara umum, tidak terlalu mudah digunakan, tidak mudah digunakan, tidak bisa. Cao Su mengerutkan kening, lalu tersenyum, aku tahu. Pasti terlalu sedikit push-up yang kau hukum. Aku bilang kurang dari 80, tidak bisa menahannya anak-anak kecil itu. Benarkah? He Yue berkata sambil tersenyum, tetapi masalahnya adalah aku telah menghukum lebih dari 80. Bukannya aku tidak menenangkan orang-orang kecil itu. Lebih dari 80. Apakah 100? Cao Su bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak. 103. Lebih dari itu. Jangan 150. Itu lebih. Selain itu, tidak bisakah kau menambahkan lebih banyak setiap kali? Lebih dari 150. Jangan bilang itu 200. Tidak bisakah 200 dari mereka menenangkan orang-orang kecil itu? 200. Bahkan tidak sepersekian pun. Itu 1400. Berapa banyak? Berapa umur Cao Su ketika dia mendengar manik-manik itu? Aku sepertinya tidak percaya dengan telingaku. Tentu saja He Yue tahu bahwa pihak lain tidak dapat mempercayainya. Faktanya, dia tidak akan mempercayainya kecuali dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kenapa? Tidakkah kamu percaya apa yang aku katakan? Tidak, bagaimana mungkin? Cao Su mendengar rasa malu melintas di wajahnya dan buru-buru berkata, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Hanya saja aku pikir begitu. Ini, He Yue tersenyum dan berkata, oke, baiklah, itulah yang aku katakan, jangan terlalu malu. Oh, Cao Su mengangguk, tetapi kemudian merasa bahwa dia mungkin telah kehilangan beberapa poin tadi. Setelah memikirkannya, matanya berbinar, dan dia buru-buru berkata, ya Ho Yue. Sebelum kamu mengambil cuti tahunan, kamu tidak melihat semuanya, sayang sekali tentara ikut bertanding. He Yue mendengar ini, matanya berbinar, dan buru-buru berkata, ya. Kudengar kali ini raja pertandingan tentara sangat hebat. Cao Sujian akhirnya menemukan topik yang menarik perhatian pihak lain, dan buru-buru berkata, tidak hanya hebat. Dia hanya seorang prajurit jenius. He Yuewen buru-buru berkata, apakah lebih baik dari Suewu dari tim Longya kita? Suewu menyebutkannya kepada yang lain. Cao Su mengatakan ini, sepertinya mengatakan terlalu banyak, cepat. Dia berdeham dan berkata, Suewu dan yang lainnya sama sekali bukan lawan setingkat. Bahkan Kapten Skuadron mengatakan bahwa Suewu hanya satu tingkat sekali dalam satu dekade, dan mereka satu tingkat sekali dalam satu abad. Kesenjangannya terlalu besar. Sekarang, petik 2, sangat kuat. He Yue berkata dengan ekspresi menyesal, berkata, ada sesuatu yang terjadi di rumah selama kontes, dan aku tidak bisa meminta cuti tahunan. Aku tidak tahu kapan video kontes ini bisa keluar, aku tidak bisa melihat pemandangannya, lihat saja videonya. Cao Su tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kamu tidak di sini, aku di sini. Aku tahu kamu pasti ingin melihatnya ketika aku sampai di sana, tempat-tempat penting sudah direkam, dan aku akan memberikannya kepadamu ketika aku kembali ke asrama. He Yue mendengar ini dan berkata dengan gembira, terima kasih. Cepat kembali, aku benar-benar ingin melihatnya. Setelah pelatihan militer di malam hari, sekelompok mahasiswa baru kembali ke asrama, mengambil perlengkapan mereka, dan pergi untuk mencuci. Zhang Yu seperti bintang dan bulan. Sekelompok besar orang mengelilinginya dan meninggalkan asrama bersama. Tentu saja, tidak mungkin bagi Bao Ziki untuk pergi bersama Zhang Yu. Tentu saja, masalahnya ada pada Bao Ziki dari beberapa orang di asrama Bao Ziki, hanya Hao Nan dan dia. Yang pergi, yang merupakan yang paling baru. Oleh karena itu, dalam urusan Zhang Yu, keduanya secara alami juga merupakan musuh. Tetapi Tang Yi dan Sun Ningzang, yang berbagi ranjang yang sama, tidak begitu membenci Zhang Yu. Hanya saja kedua orang itu telah melihat bahwa orang Bao Ziki tampaknya terlalu pelit, dan mereka tidak ingin menyinggung perasaannya karena urusan Zhang Yu. Bagaimanapun, beberapa orang akan berada di asrama selama 4 tahun ke depan. Secara alami, mereka harus berdiri di sampingnya saat ini. Sebuah tim, tentu saja, Hao Nan tahu bahwa Bao Ziki kesal, tetapi pada saat ini, tampaknya tidak perlu menemaninya untuk marah. Bujukan itu berkata, Lao Bao, jangan marah jika kau ingin aku mengatakan itu.
Bagaimana dengan latihan militer akhir-akhir ini? Kami dan orang Zhang Yu juga berada di asrama. Kau selalu tampak begitu bersenandung, itu tampak tidak baik. Tang Yi mendengar ini dengan tergesa-gesa dan berkata, Hao Nan benar. Semua orang adalah teman sekelas. Jika kau melihat ke bawah, kau tidak akan melihatnya. Kau tidak perlu terlalu kaku. Bao Ziki mendengar suara dingin yang tidak menyenangkan, Tetapi kemudian dia terdiam beberapa saat, dan akhirnya mengangguk, dan berkata, kau benar. Jadi kau harus menyelesaikan orang yang merepotkan itu. Beberapa orang mendengar sesuatu dalam ucapan Bao Ziki, dan sejujurnya mereka semua aneh. Hao Nan berpikir sejenak, dengan ragu berkata, Bao tua, jangan salahkan aku karena bertanya. Apakah kau ingin melakukan sesuatu yang luar biasa? Mengapa? Bao Ziki berkata dengan sedikit kesal ketika mendengar ini, bukankah aku ingin mengajar anak itu juga? Hao Nan menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan berkata, Bao tua, dengarkan nasihat orang, makanlah yang cukup. Perkelahian langsung tidak dapat menyelesaikan masalah. Jangan katakan jika Anda bisa mengalahkan seseorang, bahkan jika Anda bisa, jika itu pecah, menyebabkan masalah, Andalah yang menderita pada akhirnya. Pahamilah. Tang Yi mendengar kata-kata itu dan buru-buru berkata, saya mendengar bahwa sekolah kami sangat ketat dalam berkelahi dan berkelahi. Jika sampai ke sekolah, itu bukan masalah sepele. Sun Mingxuan juga buru-buru berkata, lebih baik mengingat terlalu banyak saat Anda bertarung. Jadi jangan berkelahi. Apa yang kamu bicarakan? Bao Ziki mendengar ekspresi terdiam, dan berkata, siapa yang bilang dia akan melawannya? Apakah aku gila? Lalu apa maksudmu? Hao Nan mengerutkan kening. Bao Ziki menyombongkan diri dan berkata, apa maksudmu? Apa lagi yang bisa ku maksud? Apa kau belum melihatnya? Jika aku ingin menjadi pengawas, anak Zhang Yu adalah batu sandungan terbesar. Jika anak Zhang Yu tidak bisa berdiri di belakang, aku tidak akan menjadi pemimpin regu sama sekali. Tidak bisakah aku melakukan hal lain tanpa menyelesaikannya? Tapi Zhang Yu tidak ingin menjadi pengawas. Sun Mingxuan berkata cepat. Tang Yi juga berkata, iya. Jika dia benar-benar ingin menjadi pengawas, bagaimana dia bisa merasa puas ketika konselor mengizinkannya hari itu? Bao Ziki berkata, dia tidak menginginkannya lagi. Tapi pikiran yang memuaskan itu. Masalahnya adalah dia tidak mendukungku sekarang. Mendukung kepuasan itu tentu saja bertentangan denganku. Hao Nan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, apa maksudmu? Kamu ingin Zhang Yu tidak mendukung kepuasan itu, tetapi malah mendukungmu. Bao Ziki berkata, bahkan jika anak itu tidak dapat didukung olehku, dia dapat bersikap netral dalam memilih pengawas. Hao Nan Dao, apakah ada cara yang baik untukmu? Bagaimana? Ada beberapa. Bao Ziki berkata, melihat beberapa orang, dan berkata, tapi satu persatu. Ya, beberapa dari kalian akan membantuku untuk sementara waktu. Kamar mandi di pangkalan. Pelatihan memiliki ruang yang sangat besar, kolam yang panjang dan besar, dan deretan keran, menunjukkan bahwa penerimaan di sini masih sangat mengagumkan. Namun, meskipun begitu, kamar mandi besar itu sedikit penuh sesak saat ini, dan kerumunannya berdesakan. Kemudian orang-orang bahkan harus mengantre untuk masuk agar bisa mendapatkan tempat itu. Meskipun kamar mandinya penuh sesak, bagi para mahasiswa baru, matahari yang terik-terik di luar selama seharian, dan sekarang penuh dengan keringat yang bau. Tentu saja, Anda perlu bergegas dan membilasnya. Zhang Yuhe merasa puas, dan ada beberapa orang yang tidur di kamar yang sama. Setelah mencuci dan membersihkan diri, mereka berjalan bersama menuju asrama. Namun, dalam perjalanan kembali ke asrama, Bao Ziki dan mereka berempat berjalan di depan saya. Orang-orang di sekitar tampaknya tahu bahwa Zhang Yu merasa puas dengan beberapa orang dan secara alami berpura-pura tidak melihat dan ingin lewat. Namun, saat ini Tang Yi mengambil inisiatif untuk berkumpul bersama sambil tersenyum, dan berkata, Ketua, apakah Anda tahu di mana supermarket itu? Saya tidak tahu. Sambil menggelengkan kepalanya dengan puas, berbalik dan melihat orang-orang di sekitarnya, dan berkata, siapa yang Anda kenal? Fang Guoxi berkata dengan tergesa-gesa, aku tahu. Itu tepat di atas asrama putri. Tang Yi mendengar kata-kata itu dengan tergesa-gesa, kalau begitu kau antar aku. Aku berencana untuk membeli sesuatu untuk dimakan semua orang saat kembali. Benar, beberapa dari kalian juga akan menemaniku, ada terlalu banyak barang,
aku khawatir aku tidak bisa mendapatkannya. Sun Mingyi juga ikut bergabung, menarik Fang Guoxi dan pergi. Saat beberapa orang pergi, hanya ada orang-orang di dekatnya yang tersisa. Zhang Yu merasa puas, dan Bao Ziki serta Haonan. Haonan tersenyum dan merasa puas saat ini, dan berkata, pemimpin regu. Di mana kamar mandi? Puas dengan kata-kata itu, dia menoleh dan menunjuk ke satu arah. Itu di sana. Melihat itu, masih banyak orang yang keluar masuk pergola besar itu. Di mana? Kenapa aku tidak melihatnya? Haonan sengaja mendongak. Puas, dia menunjuk dan berkata, itu di sana. Apakah kamu tidak melihatnya? Haonan buru-buru melangkah maju, menarik kepuasan seseorang, dan si hippie tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin pergi bersamaku? Tidak dapat menunda waktumu, ayo pergi. Aku tidak dapat menemukannya. Kepuasan yang enggan itu hilang. Hanya Zhang Yu dan Bao Ziki yang tersisa di sekitar. Bao Ziki menatap Zhang Yu sambil tersenyum dan berkata, Zhang Yu, apakah kamu punya waktu? Mari kita mengobrol di sana. Zhang Yuanyan menunjukkan ekspresi yang tidak terduga, tetapi mengangguk, dan keduanya berjalan menuju sisi di mana ada beberapa orang. Bao Ziki datang ke samping, berhenti, dan langsung tertawa, Zhang Yu. Aku tahu sebelumnya, kita berdua seharusnya agak salah paham. Sebenarnya, aku memanggilmu kali ini dan ingin berbicara denganmu. Lagi pula, semua orang nanti mereka semua berada di kelas yang sama, mereka tidak melihat kepala mereka tidak melihat kepala mereka. Hubungannya terlalu kaku dan tidak baik. Kamu bilang ya, ada apa? Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, tetapi masalah utamanya adalah bukan aku yang membuat hubungan menjadi kaku. Apakah bukan kamu atau aku? Meskipun Bao Ziki berpikir begitu, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengatakannya, karena sekarang dia sopan kepada orang lain, dan tentu saja dia harus menurunkan postur tubuhnya. Kemudian dia mengangguk dan berkata, oke, akulah yang salah sebelumnya. Tidak bisakah kamu hanya melihat wajah teman sekelasmu dan membalik halaman sebelumnya? Bisakah kita semua berteman sebagai teman baik di masa depan? Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, bagus. Sekarang, setelah kamu pikir kamu salah, aku akan lebih murah hati, masa lalu, lupakan saja. Bao Ziki mendengar ini, meskipun dia sekarat, dia masih merasa harus menanggungnya, jadi dia tertawa dan berkata, katakan saja. Semua orang akan menjadi teman baik di masa depan. Apapun yang kamu lakukan di masa depan, meskipun berbicara, kamu dapat membantu, aku pasti akan membantu. Zhang Yu tersenyum, sama-sama. Sepertinya aku sangat suka menyusahkan orang lain. Karena mereka semua teman sekelas, mari kita berfoto bersama di masa depan. Kalau begitu, katakan saja. Bao Ziki tersenyum, dan kemudian tampak tersengat lagi. Sebenarnya, itu saja, aku benar-benar punya sesuatu di sini, dan aku ingin menyusahkanmu. Katakan saja sesuatu, Zhang Yu berkata dengan riang. Bao Ziki berkata, sebenarnya, masalah ini seharusnya bukan masalah besar bagimu. Aku yakin kamu juga dapat melihat bahwa aku sangat tertarik dengan pekerjaan komite kelas kita. Jadi aku harap kamu dapat terpilih dalam komite kelas. Dukunglah aku. Bisakah kamu melihatnya? Aku heran mengapa ini menjadi masalah besar. Zhang Yuanyan tiba-tiba tersenyum dan berkata, tidak masalah. Masalah sepele, benarkah? Itu hebat. Bao Ziki terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan tergesa-gesa, kamu dapat yakin, Zhang Yu. Selama kamu dapat mendukungku untuk menjadi pengawas kelas kita, tidak peduli apapun yang kamu butuhkan dariku untuk membantumu di masa depan, aku harus bertanggung jawab. Ah, apa yang kamu katakan adalah pengawas. Zhang Yu tampak malu ketika mendengar ini, dan berkata, mengenai pemilihan pengawas, kamu juga tahu bahwa aku telah menyetujuinya sebelumnya. Jika kamu ingin memilih wakil kelas atau komite liga, aku dapat mendukungmu. Atau kamu dapat mengubahnya. Apa bagusnya ketua regu, komite akademis? Ketika Bao Ziki melihat Zhang Yu berbalik dan menolak dirinya sendiri, wajahnya berubah dan berubah, tetapi setelah memikirkannya, dia tetap tidak ingin menyerah, dan berkata, Zhang Yu. Aku tahu kamu dan kepuasan adalah teman sekamar, dan aku tahu hal-hal ini tidak baik. Untuk dilakukan, terutama hal-hal di wajah, tetapi kamu sebaiknya memikirkannya, bahkan jika kamu puas menjadi pengawas, manfaat praktis apa yang dapat kamu bawa. Meskipun sulit untuk mengatakan bahwa tipe orangnya adalah orang yang menurunkan dan membunuh keledai,
itu jelas bukan tipe yang bersedia mempertimbangkan untuk berteman. Tetapi aku berbeda. Aku berjanji, selama kamu bersedia mendukungku sebagai pengawas, aku berjanji untuk membantumu sebanyak mungkin dalam beasiswa dan beasiswa. Dan kehadiran dan kredit akan mengurus Anda. Bahkan jika Anda ingin bergabung dengan pesta, saya pasti akan membantu Anda berkomunikasi. Hal-hal ini, apalagi kepuasan mungkin tidak mau membantu Anda, bahkan jika dia bersedia, jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda masih perlu mengambil inisiatif untuk mengemukakannya, dan kemudian Anda tidak akan terlihat baik di hadapan Anda sendiri. Jadi mengenai kandidat untuk pemimpin regu, saya harap Anda dapat lebih memikirkan saya. Tentu saja, ini juga mempertimbangkan kepentingan Anda sendiri, bukan? Zhang Yuanyan juga tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa Bao Ziki telah menyiapkan begitu banyak keuntungan untuk memenangkan dukungannya. Tampaknya posisi pihak lain pada pemimpin regu ini benar-benar tidak cukup untuk dihentikan. Zhang Yu memikirkan hal ini, dan tersenyum, dan berkata, pertama-tama, saya berterima kasih karena telah banyak berpikir untuk saya. Namun, saya tidak pernah memikirkan hal-hal yang Anda katakan ini. Karena saya telah setuju untuk memuaskan, yang terbaik adalah menepati janji Anda. Adapun Anda, saya masih mempertahankan pendapat saya sebelumnya. Jika Anda ingin menjadi kader di kelas lain, saya sangat mendukungnya. Tetapi ini adalah pemimpin regu. Maaf, lebih baik Anda memperjuangkannya sendiri. Lagi pula, di kelas kita ada banyak orang. Para siswa bisa memperjuangkannya. Jika ada lebih banyak orang yang mendukungmu daripada yang kau puaskan, aku yakin dia tidak akan berkata apa-apa. Bao Ziki mendengar bahwa wajahnya sedikit tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Yu telah diberi begitu banyak manfaat, dan pihak lain tetap tidak tergerak. Apakah ketulusannya tidak cukup, tidak dapat saling menggerakkan sama sekali? Bao Ziki terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, jangan lakukan ini. Jangan berputar-putar, aku memberikan 3.000 yuan, tunai. Pada saat yang sama menjamin semua manfaat sebelumnya. Lihat ini tulus. Zhang Yu melihat sisi lain bahkan lebih. Itu juga tidak bisa berkata-kata, berkata, mungkin kamu sedikit salah paham dengan apa yang aku maksud. Ini bukan masalah uang. Selain itu, masalah yang dapat diselesaikan dengan uang sama sekali bukan masalah. Aku tetap mengatakan itu. Mengenai masalah monitor, aku sudah janji puas. Jika kamu hanya ingin aku mendukungmu sebagai monitor, maka aku hanya bisa berkata maaf. Baiklah, mari kita bicarakan ini. Kamu seharusnya tidak mencucinya dulu. Cepatlah, hati-hati airnya sudah berhenti. Setelah itu, aku memutuskan untuk tidak bertengkar dengan pihak lain karena kejadian ini, dan berbalik dan pergi sendirian. Wajah Bao Ziki, tentu saja, sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa posturnya begitu rendah, Zhang Yu masih tidak memberi wajahnya sendiri. Bersulang tanpa makan dan minum. Bao Ziki menatap punggung Zhang Yu, berpikir dengan sedikit kebencian. Sepertinya rencana A tidak mungkin dan rencana B hanya dapat dilaksanakan. Ketika Bao Ziki selesai mencuci, dia kembali ke asrama. Hao Nan berdiri di luar gedung, dan melihat Bao Ziki mendekat, menyambutnya pada saat yang sama. Bagaimana kamu berbicara dengan orang itu? Bao Ziki mendengar kilatan tidak menyenangkan di wajahnya, dan berkata, apalagi yang bisa kamu lakukan? Dasar bocah Bao, kamu bahkan tidak tahu bagaimana melakukannya. Hao Nan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sepertinya hanya rencana selanjutnya yang bisa dilaksanakan. Bao Ziki berkata, dan tiba-tiba berkata, benar. Apakah kamu membeli sesuatu? Hao Nan mengangguk dan berkata, semua orang membelinya. Aku sudah mengambilnya, dan sekarang aku bahkan tidak bisa memakannya. Poker ada di sini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sepasang kartu poker dan menyerahkannya kepada Bao Ziki. Bao Ziki mengangguk dan berkata, poker, kamu pegang dulu. Aku tidak akan berbicara sebentar, dan lebih baik kamu yang mengusulkan. Hao Nandao, masalahnya adalah anak itu tidak mau bermain. Bao Ziki mencibir, berkata, tenang saja. Aku akan membiarkannya bermain. Hao Nandao, tidak apa-apa. Tapi aku bilang sebelumnya, aku tidak bermain poker dengan baik. Jika aku kalah, itu akan menjadi milikmu. Aku tidak mengatakan semuanya. Apakah kau kehilangan aku? Kau bisa tenang saja. Selama kau melakukan apa yang aku katakan, kau tidak akan pernah kalah.
Bao Ziki berjanji. Haonan mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, keduanya berbalik dan kembali ke asrama. Ketika keduanya kembali ke asrama, suasana di dalam ruangan itu hanya penuh semangat. Itu terutama karena Tang Yi telah membeli banyak makanan sebelumnya, dan semua orang di asrama sedang menikmatinya saat ini. Lagi pula, begitu banyak push-up yang dilakukan di malam hari, satu persatu, begitu lelah sehingga mereka sangat membutuhkan energi setelah melihat Bao Ziki dan Haonan memasuki asrama. Tang Yi buru-buru mengantarkan beberapa makanan. Meskipun makanan ringan ini dibeli atas namanya malam ini, pemilik utama di baliknya adalah Bao Ziki. Pada saat ini, tentu saja, bos di belakangnya tidak bisa berdiri dan menonton. Setelah Bao Ziki meletakkan perlengkapan mandinya, dia membuka sebungkus keripik kentang, menyesapnya beberapa kali, dan mengedipkan mata pada Haonan. Haonan mengangguk ketika melihat ini, lalu tersenyum lebar, "Hei, ayo kita berhenti makan seperti ini. Seharusnya ada sedikit waktu sebelum lampu padam, atau haruskah kita mencari beberapa permainan untuk dimainkan? Bagaimana? Bermain apa? Ya, apa yang bisa menyenangkan di sini? Gunting batu. Bagaimana kalau menamparkan? Hahaha." Haonan juga tertawa tak berdaya, berkata, "Ketika aku sedang mempersiapkan sesuatu kemarin, aku membeli kartu remi. Bagaimana kalau kita bermain poker?" "Bermain poker?" Pemilik rumah. "Tidak bisa bermain. Begitu pula tuan tanah. Apakah kamu penduduk bumi? Sepertinya aku bukan manusia. Dan aku, hitung aku. Hahaha. Haonan Dao, jangan main tuan tanah. Jumlah orang yang bisa diajak main terlalu sedikit, membosankan sekali. Bagaimana kalau kita ikut main anak kedua?" "Putri, belum pernah dengar. Ada yang pernah main?" "Belum pernah main. Belum pernah." Orang-orang di rumah yang sama menggelengkan kepala satu demi satu. Puas saat ini tiba-tiba berkata, "Aku kenal kakak kedua. Kakak kedua juga disebut Cu Tanah. Itu adalah permainan poker klasik." "Benar." Haonan tertawa, "Benar sekali. Kamu tampaknya puas jika sudah memainkannya. Kalau begitu hitung sendiri." "Puas? Aku sudah memainkannya sekali atau dua kali. Tidak terlalu bagus." "Haonan Dao, main saja. Lebih baik daripada tidak bermain." "Benar, siapa yang mau bermain?" Bao Ziki buru-buru berkata, "Meskipun aku belum bermain, aku menganggur, jadi aku satu-satunya." Haonan menoleh ke Zhang Yu saat ini dan tersenyum, "Zhang Yu, bisakah kamu bermain?" Sementara Zhang Yu mengeluarkan sepotong keripik kentang dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dia berkata dengan tidak jelas, "Tidak bermain." "Tidak." Melihat ini, Bao Ziki buru-buru berkata, "Aku tidak akan takut pada apapun." "Tidak akan. Apakah akan lama setelah bermain?" Haonan buru-buru berkata, "Ya. Bermainlah sebentar. Aku tidak akan mengajarimu, itu mudah." Fang Guoxi melihat ini dan berkata, "Aku juga ingin belajar. Bisakah kamu menghitungku?" Ketika Haonan melihat ini, wajahnya tak bisa berkata apa-apa, dan dia hanya bisa melirik Bao Ziki. Bao Ziki juga tidak menyangka akan ada yang mengacau di sini, dan mengerutkan kening. "Aku tidak menyangka banyak sekali orang yang ingin bermain. Tapi jumlah orangnya terlalu banyak, dan sangat sulit untuk dibagi. Atau mari kita bergiliran. Puas? Aku, Haonan, dan Zhang Yu bermain terlebih dahulu. Giliran Fang Guoxi berikutnya, dan jika kalian ingin bermain di masa mendatang, kalian juga bisa berbaris." "Mari kita lihat." Zhang Yu berkata, "Aku tidak ingin bermain. Biarkan Fang Guoxi bermain." Bao Ziki buru-buru berkata, "Lihatlah Zhang Yu, hari ini kamu telah memberikan kontribusi yang begitu besar untuk kelas kami. Kami tidak dapat membantumu sama sekali, itu sangat memalukan saat itu. Aku hanya bermain poker di malam hari, dan kamu dapat bersantai. Jika kamu tidak bermain, aku tidak bersenang-senang memainkannya. Lagi pula, kamu tidak dapat bermain poker dan bersantai dengannya. Yang lain malu untuk memainkannya." "Kamu berkata, Haonan." Petik 2. Fang Guoxi berada di samping, dan wajahnya tidak normal. Karena bagaimana mendengarkan Bao Ziki, bagaimana dia berbicara tentang dirinya sendiri. "Selain itu, aku hanya ingin bermain poker. Sepertinya tidak perlu membuat kata-kataku begitu buruk." Melihat Bao Ziki, Haonan mengalihkan topik pembicaraan ke dirinya sendiri dan buru-buru berkata, "Ya. Zhang Yu, senang bermain poker sebentar dan bersantai. Itu berkat kamu di kelas hari ini. Kalau tidak,
anak-anak kita aku kehilangan muka di rumah pamanku. Bermainlah sebentar. Petik 2. Ketika Zhang Yu melihat situasi ini, sulit untuk bersikap penuh kasih sayang, jadi dia harus tersenyum tak berdaya, dan berkata, itu tidak apa-apa, karena kalian semua berpikir aku harus bermain, maka aku akan bermain beberapa. Tapi aku nyatakan dulu, aku tidak akan, kalian harus bermain dan belajar pada saat yang sama. Petik 2. Bao Ziki melihat Zhang Yu setuju, dan hatinya juga gembira, dan dia buru-buru berkata, aku juga tidak akan bermain. Ini juga dijual sekarang. Hei, Hao Nan, puas. Baik Zhang Yu maupun aku tidak bisa bermain, kalian berdua bisa berhenti menggertak pendatang baru. Petik 2. Dia tersenyum puas dan berkata, aku tidak bermain dengan baik. Hao Nandao, sepertinya aku seorang master. Kunci untuk hal ini adalah keberuntungan. Oke, saya akan menjelaskan aturan umumnya kepada Anda, tetapi sangat sederhana dan akan dipelajari sesegera mungkin. Setelah itu, Hao Nan mulai memberikan beberapa orang menjelaskan aturan anak kedua. Segera Zhang Yu mengerti apa yang dibicarakan Hao Nan, sementara Bao Ziki berpura-pura bereaksi lebih lambat, dan mendengarkan 2 kali lagi sebelum berpura-pura mengerti. Selanjutnya, beberapa orang mencoba bermain. Aturan anak kedua sebenarnya sangat sederhana. Terus terang, itu adalah yang terbesar kedua, dan menang atau kalah juga sederhana. Bahkan jika pemenangnya berlari lebih dulu, kartu yang tersisa di tangan orang yang tersisa akan mencetak gol. Hao Nan menjelaskan aturannya secara singkat, beberapa orang mencoba beberapa lagi, dan dengan IQ beberapa orang, mereka dengan cepat mengetahui semuanya, dan mereka siap untuk mulai bermain. Bao Ziki tersenyum saat ini, pikirkan saja, jika begitu menyenangkan, sepertinya tidak menarik. Haruskah kita tetap membawa beberapa hal menarik? Kaitu, puas dan mendengar sebentar, mengerutkan kening, kamu ingin berjudi uang. Lalu apa? Siswa tidak boleh berjudi. Bao Ziki berkata, apa berjudi begitu tidak menyenangkan? Itu hanya sedikit lebih menyenangkan. Bagaimana bisa lebih menyenangkan daripada bermain seperti ini? Setelah mendengar ini, Hao Nan buru-buru berkata, ya, bermain poker tanpa kepala lotre benar-benar membosankan. Jika Anda menambahkan sedikit, 1 atau 2 potong, tidak banyak yang bisa menang atau kalah. Setelah mendengar isinya, saya hanya bisa melihat Zhang Yu, dan sepertinya ingin bertanya apa maksudnya. Tentu saja, Zhang Yu tidak masalah, dia berkata, oke. Kalau begitu $1, itu bukan masalah besar, dan seharusnya tidak ada masalah. Puas dengan kata-kata itu, saya mengangguk tanpa daya dan berkata, kalau begitu bermainlah lebih sedikit. Saya tidak membawa banyak uang tunai. Pada saat ini, Bao Ziki dan Hao Nan saling melirik tanpa sengaja. Itu dia, beberapa orang mengeluarkan sejumlah uang tunai dan mulai bermain sebagai anak kedua. Zhang Yu awalnya tidak serius, tetapi seiring bertambahnya jumlah putaran, keberuntungannya tampak bagus, dan dia terus memenangkan uang. Dia bermain sedikit menyenangkan. Tepat saat beberapa orang bangun, lampu di asrama padam. Bao Ziki mengerutkan kening, oh, mengapa lampunya mati? Puas, seharusnya sudah waktunya untuk mematikan lampu. Hao Nandao, ini benar-benar menyenangkan. Aku sedang memainkannya. Puas, tidak mungkin. Ngomong-ngomong, siapa yang punya senter? Aku punya, aku juga punya. Tidak lama setelah banyak orang menjawab, beberapa sinar cahaya dengan cepat menyala di ruangan itu. Hao Nandao, karena ada senter. Haruskah kita bermain sebentar? Puas, jangan main lagi. Hati-hati saat instruktur datang untuk memeriksa tempat tidur. Kalau ketahuan, akan merepotkan. Kurasa kita akan bermain di sini hari ini. Hao Nan mengangguk saat melihat ini, dan berkata, baiklah. Hanya itu yang bisa kulakukan. Tapi aku tidak beruntung hari ini, aku kalah lebih dari 100. Bao Ziki berkata, apa-apaan kamu? Aku sudah kalah lebih dari 200. Ngomong-ngomong, apakah kamu puas? Puas, aku juga kalah. Tapi tidak banyak, kurang dari 30. Bao Ziki menoleh ke Zhang Yu saat mendengar kata-katanya, dan tersenyum, ya, Zhang Yu. Sepertinya kamu menang hari ini sendirian. Beruntung, beruntung. Zhang Yu tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, berapapun kekalahanmu, semua orang akan mengambilnya kembali. Bao Ziki berkata, bagaimana mungkin? Terima taruhannya dan kalah. Kalah dan ambil kembali. Kalau begitu membosankan.
Hao Nandao, benar sekali. Kalah dalam pertandingan besar dan bermain besok malam, aku ingin menggunakan kekuatanku untuk mendapatkannya kembali. Bao Ziki tertawa, aku juga. Zhang Yuwen berkata, baiklah. Kalau begitu, mari kita bermain besok. Dengan cahaya senter, beberapa orang menata ulang poker sebelum kembali ke tempat tidur dan berbaring untuk tidur. Keesokan harinya, dini hari. He Yue tidak tidur nyenyak tadi malam. Alasannya, tentu saja, karena dia menonton video kontes yang dikirim Cao Su kepadanya. Dapat dikatakan bahwa video-video ini membuatnya sangat terkejut. Itulah sebabnya dia terus-menerus membalik-balik setiap malam. Ketika He Yue selesai menonton video tadi malam, dia benar-benar ingin mencari tahu Cao Su dan memintanya. Tetapi karena sudah terlambat, dia harus menunggu fajar. Sangat sulit untuk sampai di fajar, dan He Yue buru-buru mengirim pesan kepada Cao Su, lalu datang ke asrama instruktur pria dan menunggu di sana. Cao Su menerima pesan dari He Yue lebih awal. Meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain terburu-buru menemuinya di pagi hari, dia segera bangun dan berlari keluar tanpa menyisir rambut atau mencuci mukanya. Ketika Cao Su turun ke bawah, dia melihat He Yue sudah menunggu di depan gedung, dan bergegas menghampiri, berkata, He Yue, ada urusan denganku sepagi ini. He Yue berkata, aku ingin bertanya pada Cao Su. Apakah ada video yang lebih jelas yang kau kirimkan kepadaku kemarin? Cao Su mendengar suara tertegun dan kemudian tersenyum pahit. Tidak. Ayamnya belum berkokok. Kau baru saja menemukanku untuk itu. He Yue mendengar kata-kata itu tertegun, dan kemudian tersenyum pahit, dan berkata, aku tidak terburu-buru untuk mencari tahu beberapa hal. Ngomong-ngomong, apakah ada yang lebih jelas dalam videomu? Setidaknya kau bisa melihat wajahmu. Cao Su berkata, aku benar-benar tidak tahu. Meskipun aku duduk di dekat barisan, itu masih jauh dari lapangan permainan. Jika kau ingin melihat versi yang jelas, kau hanya perlu menunggu videonya. Oh, itu dia. He Yue menunjukkan sedikit kekecewaan, tetapi segera mengingat sesuatu, dan berkata, ya. Apakah kau tahu siapa nama Raja Prajurit itu? Panggilan, kata Cao Su, sambil menggaruk kepalanya, mengerutkan kening dan berpikir, ya. Siapa namanya? Aku ingat sepertinya hanya dua kata. Maaf. Aku tidak dapat mengingatnya. Aku tahu dia adalah pemain andalan di teater timur. He Yue ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, pikirkan tentang itu, bukankah itu? Zhang Yu. Cao Su mendengar ini, memikirkannya, dan buru-buru berkata, ya, itu disebut Zhang Yu. Hei, bagaimana kau tahu dia dipanggil Zhang Yu? He Yue mendengarkan pertanyaan Cao Su, tetapi seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini tidak mungkin, apakah itu benar-benar dia? Cao Su bingung ketika dia melihat ini, dan buru-buru bertanya, He Yue. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang kamu bicarakan? He Yue mendengar kata-kata itu tiba-tiba, sibuk, oh. Tidak ada, aku tidak mengatakan siapa. Benar, sekarang sudah hampir waktunya, dan latihan pagi akan segera dilakukan, jadi aku tidak akan menunda mandimu. Jika ada sesuatu, mari kita bicarakan lagi. Cao Su mengangguk tanpa daya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, baiklah. Aku akan mandi. Sampai jumpa. Setelah itu, keduanya berpisah dan kembali ke asrama mereka. Cepat, suara bangun terdengar di seluruh pangkalan pelatihan. Para siswa bergegas untuk bangun dari tempat tidur, meskipun beberapa siswa tidak mampu membeli tempat tidur. Namun, pemimpin regu dari setiap kelas harus bergegas maju dan menyeret mereka saat ini, dan membangunkan mereka untuk mandi dan membersihkan diri. Karena sebentar lagi akan ada instruktur yang membawakan latihan pagi, bangun dan ketahuan, sama sekali tidak ada buah yang enak untuk dimakan. Setelah semua orang bangun, mereka bergegas untuk mandi lagi, membuat kamar mandi penuh sesak untuk sementara waktu. Hao Nan menggendong Bao Ziki di tengah jalan dan berbisik, hei. Apa yang terjadi padamu tadi malam? Kenapa kamu tidak memberiku kata sandi? Bao Ziki tertawa, apa terburu-buru? Tidakkah kamu mendengar bahwa kamu dapat menangkap ikan besar dengan tali yang panjang? Hao Nan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Jangan beritahu aku. Apakah rencanamu berubah lagi? Bao Ziki berkata, ayolah. Kamu tidak mengerti ini. Ini yang disebut makan enak, tidak takut terlambat, oke. Lagi pula, bukankah orang-orang di pihakmu suka memasak sup?
Semakin kamu memiliki panas, semakin banyak yang dapat kamu hasilkan. Jadi kami pikir untuk menang, kamu harus bersabar. Hao Nan terdiam tanpa ekspresi, tetapi mengangguk, baiklah. Kapan menurutmu supnya hampir sama? Sampaikan salamku terlebih dahulu, agar tidak membingungkan. Setelah kelas 2 bangun, mereka mencuci dan membersihkan tempat tidur mereka. Akhirnya, dengan desakan yang memuaskan, dia bergegas keluar dari gedung asrama. Ketika orang banyak datang ke taman bermain di dekatnya, dia menyadari bahwa He Yue sudah berdiri di sini lebih awal. Dapat dikatakan bahwa semua orang terkejut. Anda perlu tahu push-up kemarin, tetapi orang-orang ini takut. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa melakukan push-up seperti Zhang Yu. Orang banyak berbaris dengan tergesa-gesa dan menatap He Yue dengan ekspresi cemberut, karena takut dia akan mulai membuat masalah lagi. He Yue melirik dingin ke arah orang banyak, dan akhirnya melirik Zhang Yu secara sengaja atau tidak sengaja. Tentu saja, semakin Anda melihatnya, semakin Anda melihat dalam video, apakah itu tubuh yang tinggi atau tampilan yang kabur. He Yue memikirkan ini, melepaskan pikirannya, dan berkata dengan dingin, perhatian. Belok kanan, lari. Di bawah perintah He Yue, orang-orang kelas 2 memulai lari pagi melingkar. Faktanya, saat ini, hampir semua instruktur membawa tim untuk lari pagi. Dapat juga dikatakan bahwa jogging pagi adalah latihan pemanasan sebelum sarapan. Hal ini tetap sangat penting untuk meningkatkan energi dan tenaga sepanjang hari. Lari pagi itu tidak lama. Begitu waktu habis, He Yue juga berhenti. He Yue berbalik dan melihat ke arah kerumunan, dan berkata, Zhang Yu tinggal. Yang lain bubar untuk sarapan. Semua orang di kelas 2 melihat ini. Meskipun aneh mengapa instruktur wanita nakal yang dingin itu meninggalkan Zhang Yu sendirian, orang-orang tidak berani bertanya. Ikut aku. He Yue berjalan di depan dan berkata,